Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel gua, Fendi. Kali ini gua akan melanjutkan pertemuan gua yang sebelumnya, yaitu mereview satu novel yang berjudul Sandiwara Langit. Nah, jika kita lihat pertemuan sebelumnya, gua membahas terkait dengan poin-poin yang ada di dalam buku ini. Kali ini gua akan coba membahas perjalanan kisah ini dari awal. Oke, langsung saja. Pada awal kisah ini diceritakan seorang pemuda yang beberapa waktu belakangan sering mengikuti pengajian di salah satu masjid. Kemudian dia bertanya kepada seorang ustadz, yang dimana ustadz ini adalah ustadz yang sering memberikan pengajian rutin di masjid tersebut. Lalu pemuda tersebut kemudian menyapa ustadz, apakah saya bisa berbicara dengan ustadz sebentar? Silahkan. Nah, pemuda ini kemudian bertanya terkait dengan dirinya yang sudah berusia 18 tahun, tetapi dia mempunyai satu tekanan, di mana tekanan ini adalah berkaitan dengan nafsu syahwat. Nah, sehingga dia terkadang tidak bisa mengontrol nafsu syahwatnya. Dia sudah coba mensiasati dengan berpuasa Daud, yaitu berpuasa sehari kemudian berbuka sehari. Kurang lebih 1 tahun dia rutin berpuasa. Nah, tetapi memang ketika dalam keadaan berbuka, kadang dia juga masih belum bisa menahan terkait dengan nafsu syahwatnya ini. Nah, lalu kemudian ustadz tersebut bertanya, apakah dengan keadaan sekarang yang ingin menikah, kamu sudah mempunyai calon? Kemudian sang pemuda tersebut berkata, sudah ustadz, saya sudah mempunyai calon. Nah, yang membuat kita heran adalah kenapa si pemuda ini dia seakan-akan ingin sekali menikah pada usia 18 tahun, kemudian juga dia sudah mempunyai calon. Lantas sebenarnya apa yang menjadi permasalahan dari pemuda tersebut? Nah, ternyata teman-teman, yang menjadi permasalahan dari pemuda tersebut adalah ketika dia berkunjung ke rumah calon istrinya dan dia mendengar perkataan calon mertuanya ini, yaitu dia hanya ingin menerima seorang pemuda yang sudah dalam keadaan mapan, bahkan jika bisa sudah berpendidikan tinggi. Ini yang menjadi permasalahan si anak muda tersebut. Karena apa? Karena anak muda tersebut pada saat itu masih belum bekerja, masih belum mempunyai penghasilan tetap. Nah, kemudian dia bertanya kepada ustadz, apakah dibenarkan ustadz jika ada orang tua yang melarang anak perempuannya untuk dinikahi oleh pemuda yang masih belum mempunyai penghasilan atau belum bisa dikatakan sejahtera? Nah, kemudian ustadz tersebut menjawab, tidak masalah, itu adalah hak orang tua untuk menerima dan juga menolak pinangan dari seorang pemuda. Lalu kemudian pemuda itu seakan-akan menguatkan pendapatnya dengan menyandarkan satu kisah sahabat Nabi yang waktu itu pernah menikahi seorang wanita dengan mahar beberapa ayat Al-Quran. Nah, ini seakan-akan dia menyandarkan keadaannya ini pada kisah tersebut gitu. Lalu ustadz tersebut kemudian memberikan penjelasan bahwasannya syarat itu adalah haknya orang tua. Karena apa? Karena orang tua memberikan syarat itu agar anaknya ini, agar ketika dia dinikahkan dengan seorang pemuda, nah dia sudah tidak khawatir lagi dengan keadaan keluarganya. Karena ketika dia sudah mendapati si pemuda itu sejahtera dalam finansial, maka itu tidak menjadi kekhawatiran orang tua untuk memikirkan bagaimana nanti kehidupan si anak perempuannya ini. Kemudian si pemuda itu melanjutkan pertanyaan kepada si ustadz, lantas bagaimana dengan keadaan saya seperti ini ustadz, apakah ada solusi? Ustadz kemudian memberikan satu saran kepada si pemuda itu untuk agar bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik-baik, bisa membicarakan dengan baik-baik dengan calon mertuanya ini. Nah, siapa tahu dari situ ada titik terang, kemudian si pemuda itu bisa menikahi si anak perempuannya. Lalu pembicaraan itu selesai, kemudian mereka berpisah dan si ustadz menunggu hasil dari pertemuan si pemuda ini dengan calon mertuanya. Pada pekan berikutnya, mereka berdua kemudian bertemu kembali di tempat yang sama. Langsung dari situ si ustadz langsung kemudian menanyakan kepada si pemuda hasil dari pertemuan dia dengan calon mertuanya tersebut. Nah, apa yang dihasilkan dari pertemuan ini? Si pemuda menyebutkan bahwasanya mertuanya ini akan menerima si pemuda tersebut untuk menikahi anaknya, tapi dengan satu tantangan.
Nah, di sini ya yang menarik teman-teman, bahwa tantangan ini tidak lazim dalam setiap pernikahan pada umumnya. Itu apa tantangannya? Itu tantangannya adalah ketika dalam keadaan 10 tahun keadaan ekonomi pasangan ini sejahtera, maka mereka berhak melanjutkan hubungan sampai seterusnya. Tapi ketika dalam waktu 10 tahun keadaan ekonominya ini tidak sejahtera atau bisa dikatakan dalam keadaan ekonomi yang mengkhawatirkan, maka si orang tua perempuan berhak untuk mengambil kembali anaknya dan si laki-laki harus menceraikan anak perempuannya itu. Nah, si pemuda sambil termenung kemudian memikirkan tantangan yang diberikan oleh calon mertuanya ini. Lalu tak lama kemudian si pemuda tersebut pamit pulang sambil memikirkan kembali tantangan dari calon mertuanya ini. Kemudian setelah direnungkan, ternyata si pemuda tersebut mendapati satu kejanggalan dari tantangan yang diberikan kepadanya. Yaitu apa? Di sini juga gue sangat respect banget kepada anak muda ini ya, bahwa di umurnya yang masih 18 tahun dia bisa mencerna satu kasus itu dengan pandangan hukum Islam. Nah, menurut gue ini keren banget ya, jarang banget ada anak muda di umur 18 tahun bisa mempunyai pemikiran seperti itu gitu. Pemikirannya jauh seperti itu gitu. Nah, kemudian keresahannya ini ditanyakanlah kepada Ustadz, apakah perkara itu, apakah tantangan ini tidak sama dengan perjudian? Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, bahwasanya perjudian itu kan ada dua orang atau lebih, kemudian ada yang kita pertaruhkan. Nah, di sini juga hampir sama, yaitu ada dua orang antara si pemuda kemudian dengan keluarganya, kemudian yang dipertaruhkannya adalah si perempuannya. Nah, jika si pemuda ini kemudian bisa memberikan jaminan bahwasanya selama 10 tahun ke depan keadaan ekonomi atau kesejahteraan si perempuan ini bisa terjamin, maka dia berhak untuk mendapatkan si perempuan ini dengan seutuhnya. Tapi jika dalam jangka 10 tahun si pemuda ini gagal untuk memberikan kesejahteraan kepada si perempuan tersebut, maka si keluarganya ini berhak yang mendapatkan si perempuannya, dan kemudian si laki-laki ini harus menceraikan si perempuan tersebut. Nah, ini seakan-akan seperti perjudian ya teman-teman. Ternyata yang dikatakan oleh si Ustadz adalah bahwasanya ini tidak seperti perjudian, karena ini adalah hak orang tua untuk menerima pinangan atau menolak pinangan. Begitupun dengan si pemuda. Nah, si pemuda itu juga adalah mempunyai hak untuk menerima tantangan tersebut atau menolak tantangan tersebut. Nah, jadi sebenarnya ini adalah karena si orang tua ingin agar anaknya ini hidup bahagia dengan jaminan seperti itu. Nah, jika memang si pemuda ini bisa untuk membahagiakan si anaknya dengan tadi jaminan bahwa kesejahteraan ekonominya ke depan bisa sejahtera, maka dia berhak juga untuk menerima tantangan tersebut. Nah, kemudian si Ustadz menyarankan kepada si pemuda tersebut, sekarang tantangan ini ada di tanganmu, apakah kamu mau menerima tantangan ini atau tidak, yaitu terserah kamu. Nah, kemudian si pemuda ini karena tidak ada pilihan lain untuk menerima tantangan tersebut, dikarenakan memang dia meresahkan terkait dengan keadaannya yang dihantui oleh syahwat yang bergejolak, sehingga dia menerima tantangan tersebut. Nah, teman-teman, kisah ini semakin menarik. Kedepannya akan banyak drama-drama yang membuat kita terkagum-kagum dengan sikap dari si pemuda, begitupun dengan si perempuan tersebut. Mau tahu siapakah pasangan ini? Jangan kemana-mana, stay tune, pantengin terus channel gua di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.